Buka-bukaan, Mahfud MD beber skenario awal penembakan dan sekilas motif Ferdi Sambo bunuh Brigadir J. Itu tidak masuk akal antara penjelasan dari fakta ke fakta, itu kaitan sebab akibatnya itu tidak jelas. Kalau hukum pidana itu kan harus ada kalau ini dan seterusnya. Ini tidak masuk akal, dia bilang. Sebab itu sangat meragukan. Tetapi dari TKP Pak Benny Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang pada skenario itu. Ini Pak Kabar Eskrim menyampaikan harus menjaga perasaan dua pihak. Baik pihaknya dari Brigadir Joshua maupun pihaknya dari saudara FS. Karena ini masalah sensitif, nanti akan dibuka di persidangan. Ya di persidangan silakan. Ya kalau misalnya dikonsumsi ke publik, nanti timbul image yang berbeda-beda. Dia pada pokoknya mengakui dua hal. Pertama, dia mengakui bahwa dialah otak pembunuhan atau penembakan saudara Joshua. Yang kedua, dia mengakui dialah otak yang merancang obstruction of justice, ya, dengan misalnya mengubah TKP, menghilangkan beberapa barang bukti seperti decoder CCTV, alat-alat komunikasi dan lain-lain, termasuk juga mengkondisikan supaya orang-orang yang menjadi saksi kunci itu memberikan keterangan sebagaimana skenario yang dia mau buat, yaitu skenario seolah-olah ada tindakan pelecehan seksual di rumah Duren 3 itu yang dilakukan oleh saudara Joshua terhadap istrinya, kemudian setelah itu terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard atau Baradae. Terkini Menko Polhukam Mahfud MD dipanggil Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengan pendapat di Senayan. Ya, Mahfud MD menjelma jadi aktor penting terkuaknya kebohongan Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, Mahfud MD buka-bukaan membeberkan skenario awal penembakan yang dilakukan Ferdi Sambo. Juga motif Ferdi Sambo bunuh Brigadir J di rumah dinasnya. Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD menghadiri rapat dengar pendapat atau RDP terkait kasus pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Ferdi Sambo Senin 22 Agustus. Diketahui Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK menggelar RDP di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Jakarta Senin ini. Awalnya Mahfud MD menjelaskan terkait skenario pembunuhan Brigadir J. Menurutnya Kompolnas mempunyai dua sikap terhadap kasus ini yang berubah dari skenario pertama dan kedua. Ketika peristiwa diumumkan tanggal 11 Juli 2022, Kompolnas langsung bergerak. Saya sedang berada di Mekah. Langsung bergerak ke TKP dan Pak Benny Mamoto mendapat penjelasan bahwa ini menjadi tembak-menembak dan ada korban, katanya. Selanjutnya Mahfud MD berpendapat bahwa penjelasan Polri soal skenario kasus tersebut dinilai tidak masuk akal. Saya melayani wawancara di tayangan televisi, tampaknya itu tidak masuk akal. Yang diumumkan oleh Polri antara penjelasan dari fakta ke fakta itu kaitan sebab akibatnya tidak jelas. Ini kalau menurut hukum pidana harus ada sebab akibat, ini sangat meragukan, ungkap Mahfud MD. Tapi dari TKP Pak Benny Mamoto dan kawan-kawan tetap berpegang kepada skenario itu. Lalu saya panggil semua anggota Kompolnas melalui video conference apa yang sebenarnya terjadi lanjutnya. Mahfud MD pun melihat isu-isu di luar berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Polri, sehingga Kompolnas dan Komnas HAM dinilai tidak sensitif terhadap isu di luar. Sudah disetir terkait skenario pembunuhan Brigadir J. Mahfud MD mengatakan Ferdi Sambo sempat memanggil para petinggi Kompolnas dan Komnas HAM ketika berita meninggalnya Brigadir J dirilis. Katanya sudah ada yang dipanggil dan diarahkan. Lalu Bu Pongki Indarto menjawab, saya yang dipanggil Pak Ferdi Sambo, ucapnya. Mahfud MD mendapatkan informasi dari Pongki, Ferdi Sambo menangis kepadanya. Bakal terbongkar yang berbohong di kasus penembakan Brigadir J. Baradae dijaga ketat saat bertemu FS. Seluruh tersangka pembunuhan berencana Brigadir J akan dihadirkan dalam proses rekonstruksi di Duren 3 Selasa 30 Agustus. Kepolisian memastikan Baradae Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae akan ikut dalam proses rekonstruksi. Artinya Baradae akan bertemu Ferdi Sambo setelah sebelumnya minta tak bertemu usai mengubah kesaksian. Dilansir dari Kompas TV, mantan Kapolda Jawa Barat Anton Carlyan menilai seluruh peran para tersangka akan terlihat detail dalam rekonstruksi, mulai dari rencana pembunuhan, eksekutor pembunuhan hingga menghilangkan barang bukti. Seperti diketahui, tim khusus dari Barreskrim Polri bakal melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir J di Duren 3 Selasa 30 Agustus mendatang. Siapa yang ikut serta dan membantu di sini, masing-masing tersangka akan diuji keterangannya. Ujar Anton saat dihubungi di program Kompas Petang Kompas TV Sabtu 27 Agustus.
Anton menambahkan rekonstruksi ini sangat sempurna karena 5 tersangka dapat dihadirkan bersama.